Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, kajian statistika Al-Qur'an yang dimuliakan Allah. Kembali kita lanjutkan kajian kita tentang gaya bahasa Al-Qur'an dan makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan di dalam kitab sucinya. Kita masih berbicara tentang rangkaian ayat-ayat puasa Al-Baqarah 183 sampai 187 yang kali ini kita masuk ke ayat yang ke-184 ya surah Al-Baqarah yang dalam kitab Makna dan Mabna kita beri judul Uzur Puasa Antara Sifat dan Masdar. Di episode yang lalu kita sudah membahas tentang kata siam. Kenapa perintah puasa untuk umat Muhammad itu masdarnya atau infinitifnya pilihan dipilih Allah kata siam, kutiba alaikumusiyam. Kenapa puasa Maryam misalnya umat-umat yang lalu di surat Maryam kemarin kita bahas ayat 26 ini nazartu lirrahmani sauman digunakan saum. Jadi berbeda puasa umat lalu dan puasa umat Muhammad. Umat Muhammad menggunakan ya siam, umat lalu menggunakan waw saum. Yang kemarin kita sudah bahas bahwa siam itu artinya ringan, karena ya itu hurufnya ringan, waw itu hurufnya berat, dan itu artinya umat yang lalu puasanya lebih berat. Umat Muhammad puasanya jauh lebih ringan dibandingkan umat yang lalu. Mari kita lihat bukti betapa umat Muhammad itu puasanya lebih ringan, sehingga wajar digunakan kata siam. Baik, dari 184 kata Allah, ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan yang diwajibkan kepada umat Muhammad hanyalah beberapa hari yang dihitung. Ingat, Allah memilih kata ayyam, beberapa hari yang dihitung. Allah tidak menggunakan kata syahran, 1 bulan, tidak. Tapi Allah menggunakan ayyaman ma'dudat, berapa hari yang dihitung. Bandingkan dengan umat lalu ya, Nabi Daud puasanya 6 bulan, Nabi Adam puasanya 33 hari setiap bulan sepanjang usia, dan seterusnya. Kita hanya beberapa hari. Menariknya, kata sifat yang diberikan Allah untuk ayyaman, itu bentuk sifatnya itu jamak mu'anas, ma'dudat. Padahal dalam kaidah bahasa Arab, jamak taksir, ya li ghairil akil namanya, ayyam itu jamak taksir, ya plural untuk yang selain manusia. Ayyam itu hukumnya muannas, ya, dan mufrad. Makanya coba lihat nanti di surat Yusuf ayat 20. Wasyarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah. Jadi darahim itu jamak, ya, jamak dirham, darahim. Dan ma'dudah, bukan darahim ma'dudat, tapi darahim ma'dudah. Karena memang sebenarnya boleh jamak taksir li ghairi akil itu boleh sifatnya jamak muannas, plural dan ya perempuan. Boleh juga sifatnya ya mufrad dan muannas, tunggal dan perempuan, seperti ma'dudah. Nanti kalau kita baca lagi di surat Al-Baqarah 80 itu, ya, orang-orang kafir berkata qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, ya, digunakan juga ma'dudah di situ. Tapi di sini ayyaman ma'dudat, bukan ayyaman ma'dudah. Kenapa begitu? Kenapa ma'dudat? Ada sebuah kaidah begini. Kalau sifat yang diberikan kepada bilangan yang sifat itu muannas jamak, ya, jamak muannas plural perempuan, itu menunjukkan sedikit bilangannya 11 ke bawah. Jadi kalau 11 ke bawah itu jamak dan muannas. Kalau bilangannya banyak, ya, 11 ke atas itu mufrad dan tunggal. Mufrad dan muannas. Ma'dudah. Ma'dudah itu artinya 11 ke atas.
Kenapa puasa umat Muhammad ayyaman ma'dudat? Ya, ayyaman ma'dudat. Kenapa tidak ayyaman ma'dudah? Ingat kaidah tadi, kalau dia jamak mu'annas menunjukkan killah. Kalau dia mufrad mu'annas dia menunjukkan kasrah, banyak. Ini menunjukkan betapa sedikitnya hitungan hari untuk umat Muhammad berpuasa. Sudahlah hitungan hari, hitungannya pun sedikit. Seakan-akan hanya beberapa hari, mungkin kurang 10 hari, walaupun puasa itu maksimal 30, minimal 29. Tapi ini menunjukkan betapa ringannya hingga Allah tidak menggunakan ma'dudah, tapi ma'dudat. Ya, jamak muannas, bukan mufrad muannas. Walaupun kedua-duanya boleh dan sah. Tapi kaidahnya mengatakan itu. Kalau dia jamak muannas itu 11 ke bawah. Kalau dia mufrad muannas itu menunjukkan 11 ke atas. Ini menunjukkan betapa ringannya dan kecilnya jumlah hari umat Muhammad berpuasa, walaupun sebenarnya puasa mereka itu 1 bulan. 29 minimal, 30 maksimal. Tapi hitungannya kecil kata Allah. Sehingga diberilah sifatnya dengan jamak dan mu'annas ayyaman ma'dudat, bukan ayyaman ma'dudah. 1, menunjukkan siam. Ringannya puasa kita dibandingkan puasa umat-umat yang lalu. Yang kedua, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang ada di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka boleh berbuka. Nanti ganti di hari yang lain. Coba. Allah menggunakan redaksi faman kana minkum. Jadi sakit, musafir boleh berbuka, tapi itu kata Allah minkum. Walaupun di ayat setelahnya nanti ada juga kalimat yang sama tanpa minkum. Tapi kenapa Allah gunakan faman kana minkum? Kenapa minkum? Bisa enggak faman kana maridan? Bisa. Dibuang minkumnya boleh. Faman kana maridan au ala safarin. Tapi tidak, Allah mengatakan faman kana minkum. Kenapa harus ada kata minkumnya? Kamunya. Untuk menunjukkan bahwa ibadah puasa yang ketika sakit, yang ketika safar boleh berbuka hanya untuk kamu, kata Allah. Tidak untuk yang lain. Hanya untuk kamu umat Muhammad. Maka minkum dieksplisitkan. Kalau umat lalu sakit tetap puasa. Kecuali sakit permanen. Umat lalu kalau safar tetap puasa. Tapi umat Muhammad untuk kamu tidak. Kamu sakit boleh berbuka. Nanti ganti. Kamu musafir boleh berbuka, nanti diganti. Makanya ada kata minkum. Ini lagi bukti siam. Umat Muhammad puasanya lebih ringan. Sudahlah harinya sedikit, uzurnya pun berlaku hanya untuk kita saja. Tidak untuk umat yang lalu. Ada taksis minkum. 3. Orang sakit boleh berbuka? Boleh. Allah mengatakan maridan dalam bentuk nakirah. Nakirah itu indefinite, tidak tentu. Allah tidak mengatakan faman kana minkumul marid pakai alif lam, ma'rifah. Ya, definite. Kenapa Allah menggunakan kata marid itu nakirah, tidak al-marid? Karena kalau al-marid sakitnya jelas terukur. Ya, sakitnya standar, ada tolak ukurnya. Ya. Mungkin ada hasil pemeriksaan dokter segala macam. Itu al-marid. Karena al-marid itu ma'rifah namanya, definite, jelas, tertentu. Jadi penyakit tertentu saja. Penyakit yang sudah jelas sakitnya, yang sudah direkomendasikan dokter itu al-marid. Tapi Allah tidak mengatakan al-marid, maridan itu umum. Apapun yang bernama penyakit boleh berbuka. Apapun jenis penyakit boleh berbuka. Bagaimanapun rasa sakit boleh berbuka. Jadi kalau ada orang misalnya siang hari melapor, Ustaz, saya bisul, Ustaz, makan. Kalau ada bisul, makan. Karena bisul itu penyakit, makanlah. Kan ada tuh anak muda tuh pakai jerawat ya, jerawat batu namanya tuh ya. Kan bisul itu. Itu siang hari itu jerawatnya pecah. Saya makan, enggak apa-apa, tapi ganti nanti ya. Itu kan marid, ya enggak apa-apa, bukalah. Bahkan Ibnu Sirin ya, seorang ulama ahli fikih, dia berpendapat yang tertusuk duri pun boleh makan. Ya. Jadi kalau ada ini ibu-ibu ya, perempuan ya, pasang jilbab misalnya,
Itu kena tusuk, jarum pentul tangannya, sakit. Aduh, saya makan. Kalau mau makan, enggak apa-apa, silakan. Karena Allah memang tidak menyebutkan penyakitnya apa jenisnya. Tidak ada disebutkan al-marid, tidak maridan. Betapa ringannya kita berpuasa. Apapun penyakit, bagaimanapun sakit, silahkan berbuka. Silahkan berbuka. Tapi nanti diganti. Rahmat Allah. Itu siam namanya. Betapa ringannya puasa kita. Lalu yang kedua uzurnya apa? Berjalan. Allah tidak menyebutkan jauhkah, dekatkah, pakai mobilkah, pakai pesawat, jalan kaki, semua perjalanan. Mau yang jauh, mau yang dekat, ya, mau yang cepat, ya, mau yang kendaraannya agak lama, yang penting dia termasuk kategori safar, berjalan, tidak ada batasnya, Allah tidak membatasi. Ya. Kenapa Allah tidak membatasi sakit, tidak membatasi perjalanan? Ini ibadah keimanan. Ya ayyuhallazina amanu, ibadah kejujuran. Kau tanya hatimu, kau tanya imanmu, kau tanya ya dirimu. Kau kalau ini sakitnya layak makan, makanlah kalau kau merasa layak. Kalau ini perjalanannya kau merasa layak makan, makanlah kata Allah. Ini ibadah kejujuran, ibadah antara hamba dan Tuhan. Tak ada yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Maka Allah serahkan saja pada diri kita mengukurnya. Sakitnya ukur sendiri, perjalanannya ukur sendiri. Layak makan, nanti ganti. Itu rahmat Allah. Lagi-lagi ini siam. Ya, ibadah puasa kita yang paling ringan. Hebatnya lagi coba gini. Tadi marid kata sifat. Marid itu kata sifat. Ala safar, safar bukan kata sifat. Dia infinitif, masdar. Harusnya dua-duanya kata sifat. Faman kana minkum maridan au musafiran. Harusnya begitu. Maridan kata sifat, musafir kata sifat. Tapi Allah tidak mengatakan dua-duanya kata sifat. Marid kata sifat, safar bukan kata sifat. Kenapa? Kenapa Allah tidak mengatakan maridan au musafiran? Tapi maridan satu, ala safar satu. Begini bedanya. Sakit, marid, kata sifat itu sesuatu yang sudah terjadi. Itu sifatnya. Kata sifat itu sesuatu yang sudah terjadi. Kalau infinitif, masdar, boleh terjadi, boleh tidak. Kalau marid, dia sudah pasti terjadi. Apa maknanya? Kenapa sakit itu kata sifat? Orang baru boleh berbuka kalau dia sakit jika sakitnya sudah terjadi. Kalau sudah terjadi sakitnya baru boleh berbuka. Yang berencana sakit belum. Ada Pak, gimana kabar Pak? Ya, raso-raso kadamam. Kalau raso-raso kadamam belum boleh tuh. Masih rencana baru tuh. Kalau sudah demam, baru buka. Yang masih rasa-rasa mau demam, jangan berbuka dulu tuh. Itu kenapa mari kata sifat. Tapi safar enggak kata sifat. Kenapa? Andai kata sifatnya musafir yang digunakan Allah, baru boleh berbuka kalau perjalanannya sudah terjadi. Orang sudah naik kendaraan, sudah naik mobil, sudah naik pesawat, sudah start, baru boleh makan. Kalau musafir, karena harus terjadi dulu sifat. Tapi ala safar enggak. Orang yang berjalan, pesawatnya nanti pesawat jam 1 siang. Maka dari pagi dia sudah boleh makan di rumahnya. Ala safar. Hebat ya, ala safar. Orang yang tanah berangkatnya nanti jam 1 siang, dari pagi dia sudah boleh makan di rumahnya. Yang penting berangkat sudah pasti. Sudah ada tiket, sudah boarding. Mungkin takdir Allah saja yang membatalkan keberangkatan. Itu rahmat Allah dan itu bukti siang. Orang yang musafir belum berangkat pun sudah boleh berbuka. Itu rahasianya kenapa Allah tidak menggunakan ya musafir tapi ala safar untuk berjalan. Dan Allah juga mengingatkan ya fa'iddatun. Fa'iddatun itu gantilah di hari yang lain dengan menggunakan fa. Jadi fa itu maknanya takkib, langsung. Beda dengan summa. Summa itu maknanya tarahi, santai. Itu kenapa ketika Nabi menyuruh kita puasa Syawal pakai summa. Man shoma Ramadan, summa atba'a sittan min Syawal. Siapa yang puasa Ramadan lalu ditambah 6 hari di bulan Syawal, summa. Kenapa? Puasa Syawal santai-santai saja. Karena masih lebaran. Nanti di ujung saja Syawalnya pakai summa. Jangan tergesa-gesa puasa Syawal.
lebaran dulu, makan-makan dulu, nanti di ujung puasa Syawal, summa. Jadi kalau kita hari raya itu jangan cepat-cepat puasa Syawalnya nanti. Nabi kasih garansi nanti summa. Tapi kalau mengqada fa, langsung habis Ramadan yang sakit, yang safar, yang haid, segera ganti. Kenapa? Hutang. Bapak Ibu kalau tidak puasa Syawal, tidak apa-apa. Kalau tidak mengqada, ya, berhutang sampai ke akhirat. Makanya dahulukan mengqada daripada puasa Syawal. Dahulukan mengqada dari puasa Syawal. Karena kalau tidak puasa Syawal tidak apa-apa. Kalau tidak mengqada mati, jadi masalah. Makanya ibu yang haid, kalau punya waktu panjang di bulan Syawal, qada dulu, baru puasa Syawal setelah itu. Itu lebih afdal begitu. Kecuali hanya beberapa hari tinggal Syawal, maka Syawal lah dulu. Nah, itulah ya bukti ayam, bukti siam. Ya, bukti siam umat Muhammad puasanya lebih ringan, tampak pada sifat ma'dudat, tampak pada kata minkum, tampak pada kata maridan, dan tampak pada kata ala safar. Semuanya menunjukkan makna keringanan. Maka tidak ada nikmat yang harus kita syukuri yang lebih besar kecuali kita dipilih Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.